Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata abdin lam yakhsha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ikhtarahu Allah wastafah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para sepuh, para pengurus mushola, para jamaah ta'lim mushola Baitur Rahim yang insyaallah kita semuanya selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita juga berharap agar kita senantiasa dalam bimbingan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya hormati, bil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, sesepuh kita ada di sini alhamdulillah bersama kita, Bapak Syarifuddin, Pak Haji Nasir, Pak Haji Azwar, dan bapak-bapak para sepuh yang lainnya, ada Mang Haji Ade, juga Ketua DKM Mushola Baitur Rahim, Kang Soim, dan seluruh jajaran pengurus tentunya. Kita doakan semoga yang terus bersemangat, telaten, sabar, istiqomah dalam rangka memakrumkan mushola, dalam rangka memakmurkan, menghidupkan, mensyiarkan mushola, Allah anugerahkan barokah dalam hidupnya. Alhamdulillah malam ini kita kembali bisa bertatap muka, duduk bareng di mushola yang kita cintai di waktu yang tidak terlalu lama, antara maghrib, ba'da sholat maghrib sampai jelang isya. Mudah-mudahan yang sebentar ini dicatat oleh Allah menjadi catatan amal ibadah, menjadi catatan amal soleh, sekaligus menjadi saksi kelak bahwa kita pernah duduk bareng, bahas atau belajar tentang ilmu yang mudah-mudahan, sekali lagi, ini tentu bukan tujuan, tujuannya adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi semua ini adalah wasilah. Memang kewajiban kita mencari ilmu karena kita dituntut. Ya terus apa yang kita lakukan ya tentu gak perlu sampai punya target harga lah. Mungkin kita mah sudah tua, yang penting minimal menggugurkan kewajiban, minimal ingin kita ini bareng-bareng ketemu di tempat yang insya Allah dengan penuh barokah, karena kita bukan lagi santri, kita bukan lagi anak yang lagi duduk di pondok atau di bangku kuliah, enggak. Kita sudah sepuh, kita sudah banyak kebutuhan, kita sudah banyak keperluan dan banyak uzur lah. Tapi tetap kita juga pengen hidup ini bermanfaat, minimal untuk sendiri, ya maksimalnya ya untuk keluarga, lebih maksimal lagi ya target kita pengen menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, malam ini kita tentu pengen ngaji lah. Yang saya baca ini kitabnya enggak kitab yang seperti biasa. Tadi terburu-buru jadi apa aja dibawa. Yang di tas ternyata kitabnya kitab
Nasaihul Ibad, biasa baca saya. Kitab itu dicari-cari daripada ketinggalan waktunya. Mudah-mudahan Allah kasih waktu pertemuan berikutnya lah. Namun sebelum kita mulai, ada pesan tadi dari saudara kita, Kang Adli, bersyukur. Jadi malam ini malam berbagi cerita tentang nikmat. Jadi ada kabar yang gembira kalau beliau, Kang Adli, saya panggilnya Kang ya supaya gampang lah, itu alhamdulillah lulus. Jadi, ini luar biasa. Lulus dari apa? Jadi, ya tesisnya lolos. Berarti beliau itu sudah S2. Alhamdulillah. Kita doakan semoga strata yang beliau sandang yang sudah S2 ini ya ilmunya manfaat dan barokah. Itu saja udah. Nah, manfaat itu ya manfaat bukan sekedar untuk dirinya, tapi untuk keluarga dan untuk halayak, untuk orang banyak, untuk umat sekitarnya. Sekali lagi, semoga Kang Adli, Mas Adli atau Ananda Adli As-Siddiqi apa sih namanya, saya biasa panggil Adli. Mudah-mudahan beliau menjadi sosok yang soleh, istiqomah, kemudian bermanfaat, terus berjuang dalam rangka menegakkan li'i'la'i kalimatillah. Ilmu yang disandangnya adalah ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tinggal S3-nya gampang, mumpung masih muda nih, habisin sekalian. Kalau sudah S3 mentok udah, salahnya tuh ya peci. Jadi S yang paling tinggi ya sudah kopiah, udah mentok di atasnya, udah nggak ada S lagi. Jadi strata yang beliau sandang ini mudah-mudahan, saya sih pengennya nggak puas sampai di sini. Ya bangga tentu kita punya kawan, punya saudara, punya teman di lingkungan kita ya, yang apa ya, yang ilmunya ini kan bisa diukur, kalau ini kan namanya akademis kan. Sekali lagi mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, manfaat dan barokah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini kita akan membaca kitab tentang nasihat-nasihat untuk diri kita. Jadi untuk diri saya dan untuk semuanya. Barangkali pas, ya kalau nggak pas dikantongin saja terus dibuang, nggak apa-apa. Nah, ini nasihat dari seorang sahabat, namanya sahabat Ali. Beliau ini terkenal sahabat termuda, masuk kategori Khulafaur Rasyidin yang termuda. Beliau bukan sekedar sepupu Rasulullah, tapi juga menantu yang terkenal jagoan. Jadi yang terkenal jagoan itu ya sahabat Ali. Kalau yang terkenal galak, sahabat Umar. Jadi bukti sahabat Ali jagoan itu ya waktu Nabi Muhammad hijrah, yang suruh nunggu kamar siapa? Nah, sahabat Ali. Resikonya wah luar biasa. Nah, ada nasihat dari beliau sahabat Ali radhiyallahu anhu, wa karrama wajhah, kata beliau, qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharain amin. Bahwa kitabnya ini biasa dibawa kemana, kantong lain bawa. Nyari-nyari kitab itunya kan tipis, nggak ketemu. Lamaan, bukan nggak ketemu, kelamaan. Ya, nggak apa-apa lah, yang penting judulnya ngaji. Kata beliau, malam yakun indahu sunnatullahi wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaysa fi yadihi syai'un. Ini bahasa matan, kerangka nasihat
yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani nulis kitabnya yang bisa dilipat kantongin nggak kelihatan, namanya Al-Munabbihat 'alal Isti'dad Liyaumil Ma'ad. Cuma kita kalau baca kitab itu doang nggak dibantu, bukan nggak dibantu, nggak dibimbing oleh pensarah, maka kita nggak bisa memahami. Nah, maka yang dibaca dalam kitab ini adalah syarahnya. Syarahnya kitab itu namanya Nashaihul Ibad, kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Sama dengan kitab Maraqil Ubudiyah, beliau yang memberikan penjelasan tentang Bidayatul Hidayah. Karena Syekh Nawawi ini tokoh atau ulama kita, ulama Jawa dari Banten, ulama Nusantara, maka pendekatan kalimat-kalimatnya juga ya mudah difahami oleh kita, karena memang orang sini, ulama kita. Lalu jangan pernah berpikir berarti nggak hebat dong, nggak top Syekh Nawawi. Siapa bilang? Syekh Nawawi itu diakui keulamaannya oleh ulama sedunia pada zamannya sampai hari ini. Jadi bahkan beliau itu punya gelar Sayyid Ulama'il Hijaz, tokoh. Jadi Sayyid itu ya panutan, Sayyid itu penghulu. Beliau itu waktu itu digelar Sayyid Ulama'il Hijaz, penggede atau tokoh ulama-ulama Timur Tengah, udah gitu aja Bang. Itu beliau dari Banten. Apa? Balik lagi nasihat Sayyidina Ali. Malam yakun indahu sunnatullah. Siapa orangnya yang tidak terdapat dalam dirinya sunnatullah. Nanti yang dimaksud sunnatullah itu apa? Akan dibahas berikutnya. Jadi yang dimaksud sunnatullah di sini ada tuh kebiasaan Allah, adatnya Allah. Ini kedengarannya agak janggal. Kan ada istilah sunnatullah. Siang malam itu sunnatullah. Allah bisa bikin siang terus. Laki-laki perempuan itu sunnatullah. Sengsara bahagia sunnatullah, kaya miskin sunnatullah, itu sunnatullah. Tapi itu yang dimaksud sunnatullah di sini apa nanti dibahas. Siapa orangnya? Balik lagi, kata Sayyidina Ali, yang dalam dirinya tidak memiliki sifat-sifat sunnatullah. Wa sunnatu rasulih, dan sunnah Rasulullah. Nah, sunnah Rasulullah siapa? Maksudnya perilaku Rasulullah. Wa sunnatu awliyaihi, dan sunnah-sunnahnya para kekasih Allah. Ai amruhum, ini juga termasuk urusan para wali atau perilaku para wali. Falaysa fi yadihi syai'un, maka dalam diri orang tersebut, jadi yang dimaksud fi yadihi dalam tangannya itu maksudnya dalam dirinya, terkait pribadinya, nggak ada yang dihitung, nggak ada sing direken, nggak ada yang diperhitungkan. Saya ulangi, karena tadi ada bahasa sedikit sarah, mungkin bapak-bapak agak kurang nyimak. Siapa orangnya yang dalam dirinya tidak tersirat, terbersit, terdapat sunnatullah, sunnah Rasulullah, sunnah aulia illah, para wali, maka orang tersebut nggak dihitung keberadaannya. Maksudnya nggak dihitung apa? Nah, nggak ada nilai hidupnya, gitu maksudnya. Nggak direken. Di sini kalimat itu yang dimaksud falaysa fi yadi syai'un ay falaysa lahu syai'un yu'taddu bih. Falaysa, maka ora ana ikulahu kedue wong opo syai'un siwiji-wiji yu'taddu kang den bilang-bilang opo bihi kelawan syai'. Maksudnya kalau kita kan orang. Dalam diri kita itu sunnatullahnya nggak ada.
yang melengket itu, yang melekat. Sunnah Rasulullah enggak sama sekali. Sunnah wali-walinya Allah belas orang ada. Maka diri kita ini lam yu'tad. Falaisa lahu syai'un yu'taddu. Enggak direken, enggak ada kelas maksudnya. Enggak ada nilai sama sekali. Nah, terus kita pengen tahu apa sih yang dimaksud sunnatullah? Yang dimaksud sunnatullah Sayyidina Ali dalam makalah ini, dalam nasihatnya beliau apa sih maksudnya? Qila lahu ay li'aniyin. Qila dikatakan, maksudnya ditanya lahu terhadap Sayyidina Ali. Ay li'aniyin maksudnya bertanya kepada Sayyidina Ali. Ma sunnatullah. Ma iku opo sunnatullahi utawi sunnatullah. Apa sih yang dimaksud sunnatullah? Qala matur Sayyidina Ali. Dijawab oleh Sayyidina Ali. Yang dimaksud dengan sunnatullah terkait nasihatnya beliau ini adalah kitmanus sirri, menyembunyikan rahasia. Kitmanus sirri, menyimpan rahasia. Apa yang dimaksud dengan sir? Wa huwa ma akhfahun nasu 'anil hadithi 'inda syakhsin. Sesuatu yang manusia menyimpannya dari obrolan-obrolan di sisi manusia yang lainnya. Enggak bocor, enggak cablak, enggak lemes. Apa baik yang dilihat, yang dirasa, disampaikan. Yang dilihat, diceritakan. Enggak semuanya. Yang perlu disimpan, simpen. Apalagi kaitannya dengan aib. Mau aib sendiri maupun aib orang lain, wajib disimpan. Yang enggak punya sifat-sifat sunnatullah bocor. Dikiranya saya jujur dulu waktu muda minum sekian botol sampai jomplang nyungsep di got. Dikira jujur begitu tuh. Kayak bener. Malah bangga. Nah itu nggak bener itu. Saya jujur, saya ini bukan orang baik, saya bajingan, teman saya ini A, B sebutin. Nah, dikira bangga. Kayak begitu, dikira keren. Yang lalu biarkan berlalu. Setiap kita mungkin punya masa lalu. Yang hitam-hitam, yang jelek-jelek simpen. Ketika kaitannya dengan Allah, tobat. Ketika kaitannya dengan sesama, minta maaf. Nggak perlu diceritakan. Aib kita wajib ditutupi. Aibnya teman juga sama wajib ditutupi. Jangan aibnya kita doang yang ditutup. Aibnya tetangga, aibnya teman, aibnya keluarga, aibnya suami, aibnya istri. Tutupin. Nah, ini janji Rasulullah ini. Janji Allah. Siapa yang nutupin aibnya orang lain, ya akan ditutupi aibnya. Siapa yang nolong orang lain, akan ditolong oleh Allah. Nah, di sini nih. Ini yang dimaksud sunnatullah. Nah, sekarang yang terjadi, ini karena ini live ya, yang nonton juga sejagat raya ini. Walaupun disimpan kayak apa, tetap namanya sudah dunia maya itu seperti itu. Nggak apa-apa lah. Ya, kalau salah ya ada yang betulin kan begitu. Dan biasa, udah biasa. Jadi memang dunia sekarang ya seperti itu. Nah, yang sekarang yang terjadi itu dan bisa kita tonton, ya seperti itu. Kita kalau nggak suka dengan orang lain itu ya, saling ngorek-ngorek, nyari-nyari ya. Orang kok dicari salahnya pasti ketemu. Wong dia bukan malaikat. Kita ini nggak malaikat, pasti punya salah. Wong kita bukan nabi. Nah, terus dicari salahnya, ya akan ketemu. Kayak puas nemuin salahnya orang. Jadi salahnya orang ditutupi, aib kalau aibnya sendiri juga ditutupi. Jangan dibeberkan. Kitmanus sirri. Jadi fakit manus sirri, kata Syekh Nawawi, wajib ternyata. Jadi menyembunyikan rahasia itu hukumnya wajib. Setiap kita pasti Pak punya rahasia.
Rahasia apa ya? Kita nggak tahu namanya rahasia. Hatta dengan istri kita punya rahasia. Artinya rahasia ini bukan berarti sesuatu yang merugikan, enggak. Wajib kita tutupi, nggak perlu semuanya gara-gara dengan istri terus dibeber, nggak perlu. Gara-gara dengan suami terus semuanya, enggak. Ada yang nggak penting, nggak harus. Dan kalau orang yang paham, ya terus kemudian dia tuh memang mau ngaji, mau belajar mana yang tidak pantas dibuka, mana yang wajib ditutupi, mana yang harus dibeberkan, mana yang tidak, akan tahu lah. Ya. Kalau orang nggak ngaji, kalau orang nggak paham, kalau orang nggak mau dengerin nasihat, itu merasa bahwa beberin rahasia itu rasanya jujur, dikira ada benar. Saya mau jujur, saya ketemu dia, nyeritain kamu loh. Kata dia begini, itu bukan jujur, namanya ngadu itu. Simpen. Yang nggak perlu disampaikan, jangan disampaikan. Yang akan membuat kemudian berselisih atau tidak akur, putus silaturahim, justru yang begitu mesti disimpan. Loh kalau begitu nggak jujur dong. Bukan nggak jujur, itu namanya memberikan islah. Bagaimana caranya supaya perselisihan itu damai. Dari situ boleh diterima, simpan. Dari sini silakan simpan. Boleh jadi di situ perlu. Bohong itu ada saat-saat itu penting. Ini yang begini ngomongnya justru dibalik, ini yang begini. Jadi yang banyak buruk menjadi sama-sama baik, pertemukan. Faslihu baina akhwaikum. Mestinya diislahkan, bukan malah diperuncing jadi malah rame. Nah, yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud sunnah Rasul itu apa? Nah, ini kalau kita sering dengar di medsos, sunnah Rasul itu yang malam Jumat kan itu. Nah, wakila ma sunnatur Rasul, dan dikatakan, sudah ditanyakan, ma sunnatur Rasul, apa yang dimaksud dengan sunnah Rasul? Dijawab oleh Sayyidina Ali, yang dimaksud sunnah Rasul itu al-mudaratu bainan nas, saling asah, saling asih, saling asuh dengan sesama manusia. Ini sunnah Rasul. Jadi kalau ada orang aku udah paling nyunnah dengan Rasul, tapi sama tetangga galak, sama tetangga serem wajahnya, oh ya goro itu. Sunnah Rasul itu dengan tetangga itu akur, hormat, sayang. Al-mudaratu, tebarkan rasa kasih sayang bainan nasi, di antara manusia. Kan kalau ditanya muslim itu apa sih? Muslim itu orang yang tangan dan lisannya itu selamat. Orang yang muslim lainnya itu terselamatkan dari lisan dan tangannya. Itu muslim galak ya, bisa. Al-mudaratu bainan nasi, ini sunnah Rasul. Kama qala ba'du, seperti yang disampaikan oleh sebagian ulama. Ini kalimatnya ulama. Wa darihim ma dumta fi darihim. Di bahasa Arab tuh kalau nggak ngelihat kalau kita otodidak saja bingung. Kalimatnya sama tapi artinya beda. Ini kata ulama nih. Memberikan penjelasan tentang bahwa kita ini dengan sesama itu mesti akur, guyub, rukun. Ini sunnah Rasul. Tadi sunnah Allah, tutupin rahasia. Sunnah Rasul, asih, kinasihan dengan sesama. Ada kalimat, sebagian ulama memberikan catatan di sini. Wadarihim madumta fi darihim. Ada kata-kata dar dua. Wadarihim, berkasih, kasihanlah kau terhadap mereka. Artinya tebarkan kasih sayang terhadap mereka. Madumta, selama keberadaanmu fi darihim, di kampung mereka. Ini kan ngajarin di mana bumi dipijak, di situ langit di. Itu agama tuh sudah ngomong begitu, nggak ada merasa paling, merasa top, merasa enggak. Dimanapun kita berada, mesti kita tuh bisa beradaptasi. Jangan mentang-mentang sudah merasa fase, nyelonong langsung pengen jadi imam, nggak bisa.
Setiap tempat itu ada laki-lakinya, di antara laki-laki itu ada jagoannya, ada tokohnya. Jangan asal selonok. Nggak boleh. Kita mesti diajari nun sewu. Dan itu sudah adat kita, tradisi kita. Orang tua kita ngajarin begitu dari dulu. Nggak tahu masih ada nggak tuh sifat semacam itu. Karena hari ini sudah terkikis. Jangankan dengan orang lain, dengan orang tua saja mulai berani. Karena ini bagian dari norma. Agama mengajarkan. Dan kita dicontohin orang tua kita. Nggak tahu anak kita masih begitu apa enggak. Karena memang zamannya sudah makin seperti itu. Nah, kasih sayang dengan sesama itu masih terasa kalau di kampung. Masih terasa. Nggak tahu kalau di kota. Wong hidup dengan tetangga juga taunya pas. Bendera kuning. Ketemu tetangga, oh ternyata saya punya tetangga. Tapi udah mati. Karena sibuk terus. Ini kalau di kampung, Mas, namu. Sekali namu itu ya sudah. Kayak seolah-olah harus makan. Makan bareng. Namu lagi suruh makan. Ini di Jawa. Begitu tuh yang saya tahu. Ya sama lah. Di daerah Sunda juga masuk seperti itu. Jadi ngormatin tamu tuh enggak diukur agamanya. Enggak, pokoknya asal tamu dihormati. NU bukan, enggak. Kalau NU dihormat Muhammadiyah enggak. Wahabi enggak begitu. Pokoknya asal orang dan dia tamu tetap dihormati. Seperti itu. Enggak nanya partai, enggak nanya organisasinya. Asal tamu wajib dihormati. Dan itu sunnah Rasulullah. Dua. Yang ketiga, yang dimaksud sunnah aulia illah itu apa? Wakilah belum jelas, belum kelar ini. Wadarihim madumta fi darihim, masih kata ulama tadi. Wa ardihim madumta fi ardihim. Kelanjutannya tadi kan. Wa ardi, dan carilah olehmu ridhonya mereka. Kalau mau diartiin begitu. Lan gawe ridho sapa sira hum ing wong akeh madumta selagine langgeng sira fi ardihim ing dalam tanah mereka. Maksudnya kalau kita berada di suatu tempat itu, ya kita mesti, ya kalau di kita mah lapor lah. 2 kali 1 kali 24 jam diantaranya. Nah, terus tokoh setempat atau lingkungan. Pokoknya beradaptasi lah. Cek orang Sunda mah dibeli hatena. Kalau dalam keluarga, ya itu dengan orang tua. Kalau dengan lingkungan, dengan tetangga sekitar. Karena kita bermasyarakat, ya di lingkungan kan ada Pak RT-nya, ada Pak RW-nya. Kita mesti hormat itu, nggak boleh. Nah, terus yang dimaksud dengan sunnah aulia illah, para kekasih Allah itu apa? Di sini dijawab oleh Sayyidina Ali. Ihtimalul adza 'anil nas. Sanggup menanggung beban derita yang datang dari manusia. Wow, berat. Kita ini senangnya difahami. Kurang begitu senang memahami. Kita itu senangnya didengar, nggak mau dengerin. Kita ini senangnya dimengerti, nggak kunjung mau ngerti. Itu sifat-sifat kita, Pak. Dan tiba-tiba sampai ke tingkat kita siap disakiti oleh sesama kita. Nah, ini sifat-sifat aulia. Nggak berat, memang berat memang. Tapi nggak ada masalah. Latihan. Tadi sunnatullah, sembunyikan rahasia. Allah nyembunyiin rahasia, Pak. Mikir kalau nggak disembunyiin ini rahasia kita. Wah, bubar ini. Bubar, dijamin bubar. Terus Rasulullah itu, mana coba riwayat Rasulullah benci sama orang? Yang benci justru disuapin, kan gitu. Nggak ada. Ngomong kasar. Ya, yang ketiga nih, siap menanggung beban derita yang datang dari manusia. Ihtimalul adza 'anil nas. Bukan balas. Ya, emang ini berkelas. Itu tiga-tiganya berat, tapi nggak ada masalah. Wong realitas kehidupan itu kita dihadapkan dimanapun kita berada. Di instansi, di tempat kerja, di lembaga, atau di lingkungan, atau nganggur sekalipun. Mengalami masih bermasyarakat. Mesti kejadian gitu.
Mesti kejadian. Nah, ya latihan sedikit-sedikit. Kalau sudah tiga-tiganya ya sepersekian kita lakukan, baru punya nilai. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh lah. Satu, tadi yang pertama, sunnatullah. Ayo dia celek-celek. Rahasia, dibeber-beber. Dikira yang untung dia, enggak ada untungnya. Orang lain rugi, dia juga sangat rugi. Kalau kita nggak ngikutin. Tiba-tiba kita seperti itu. Punya nilai apa enggak? Meskipun dia umpamanya S-nya lebih dari 3. Nggak ada nilai. Jadi jalanan lah. Jadi cibiran tetap, nggak punya nilai. Yang kedua, nggak ada rasa kasih sayang. Malah justru orang dipandang musuh semuanya. Yang beda dengan dia, Allah pokoknya. Ayo, punya nilai di mana? Yang ketiga, gampang sewot. Nggak kober kesinggung, titik. Nah, tidak semua orang itu sepaham dengan kita. Dan kita juga nggak harus menuntut semua orang setuju dengan kita. Dan itu tidak mungkin. Pro kontra itu biasa. Dan kita jangan pernah berharap semua orang itu manut sesuai sama dengan kita kan. Nah, tiba-tiba di tengah masyarakat kita pengen seperti itu, ya nggak akan ketemu. Terus muncul pertanyaan, kalau tiga-tiganya itu tidak ada dalam diri kita, terus kita ini siapa? Dia manusia, ya jadi manusia, jadi gak ada nilai lah, gak ada nilai. Dah. Wa kanu min qablina minal umami yatawasawna ayusi ba'duhu ba'du. Ditulis ini kalimat berikutnya, ada dulu umat-umat sebelum kita itu ternyata mereka saling berwasiat satu dengan lainnya bisalafi hisolin, dengan 3 perkara. Wayataka tabuna, taka tabayataka tabu, wayataka tabuna, dan mereka saling SMS lah, saling WA bahasa sekarang. Ini kan saling nulis surat. Sekarang kan surat kagak berlaku udah. Dulu Pak Haji Nasir nyuratin kemana ya seminggu, baru setengah bulan baru ditungguin balasannya. Mending balasannya memuaskan, mengecewakan. Seminggu, setengah bulan nunggu tuh. Ngirim seminggu, balik seminggu. Kan begitu. Sekarang, jangankan masih dalam Indonesia, masih dalam kota, dalam provinsi ini, di luar jagat mana yang nggak bisa kita tembus hari ini? Kabar apa yang hari ini nggak bisa kita akses? Sekarang kan cepat. Ternyata kabar yang saling sampai, saling pesan itu, dulu itu 3 hal. Ayyursilu ba'duhumul kitabata bitil katsalati ila ba'din. Satu dengan yang lainnya saling mengirim kabar dengan 3. Pertama, tulisannya, kabarnya begini, man amila li akhiratihi kafahullahu amro dinihi wa dunyahu. Ini bahasa matan. Kalau kata kitanya, siapa orang yang beramal, berbuat, bertindak, beraktivitas untuk akhiratnya, maka Allah cukupkan persoalan agama dan dunianya. Nah, itu tulisan tuh. Ngirim surat Kang Soim ke saya, nulis begitu. Nanti saya balas lagi. Ya pokoknya saling wasiat tentang kebaikan. Tulisannya begitu. Siapa orangnya yang bergerak, bertindak, beramal, beraktivitas, apa sajalah yang manfaat untuk akhirat, maka Allah cukupkan urusan dunianya. Termasuk dunianya, agama dan dunianya. Maksudnya gimana? Jangan dianggap urusan akhirat itu cuma melulu sholat, puasa. Enggak. Nyari nafkah untuk keluarga. Itu kelihatannya dunia, tapi bernilai akhirat. Itu Pak. Dan kita yang ngaji itu ya jangan kemudian mengklaim yang tidak ngaji terus keliru, terus salah, terus nggak beres, terus nggak benar. Enggak juga. Sebab ada saudara kita yang saat ini mungkin masih jaga di pabrik, di satpam tuh, di parkiran. Dia juga tetap, karena mencari halal itu wajib untuk nafkah keluarganya. Nah kita yang di sini ya jangan pengen kayak mereka. Alhamdulillah kita bisa begini. Ternyata waktunya pas yang diberikan oleh Allah. Waktunya ngaji-ngaji, waktunya kerja-kerja. Ini luar biasa. Wasiatnya begitu.
Jadi siapa orangnya yang berbuat baik apapun minal a'mali, dari berbagai aktivitas, li akhirati, targetnya akhirat, kafahullah, Allah cukupin urusan dunianya, urusan agamanya dicukupin. Ay fahuwa fi hifdzillah ta'ala, dalam genggaman Allah, dalam pemeliharaan Allah, dijaga oleh Allah, fi jami ahwalihi, dalam segala urusan, fi jami ahwali, dalam segala kondisi. Ya kita mungkin ya, yang dengan percaya syukur enggak ya, memang ternyata terbukti kok. Jangan kemudian kita berpikir bahwa kita hari ini makan, hari ini punya apa saja, pakai apa saja, rumahnya pokoknya serba apa saja, diklaim itu hasil jerih payah kita. Ya. Itu memang sudah bagiannya. Bahwa kita berusaha itu wilayah ikhtiar. Hasil akhir adalah Allah. Sudah. Ada orang yang montang-manting nyari, habis-habisan, caranya udah habis-habisan. Tapi ya kehidupan memang batasnya sudah segitu, ya segitu. Nah, montang-mantingnya itu dinilai, Pak. Berjibakunya itu dinilai oleh Allah. Ada dosa yang gak cukup dengan istighfar. Dia diampuni dengan cara mikir sulitnya nyari rezeki untuk nutupin kebutuhan keluarga. Itu punya nilai, Pak. Jadi jangan pikir, enggak. Jadi luar biasa. Mikirin, ngurusin bagaimana caranya mendapatkan rezeki halal, nutupin kebutuhan keluarga. Itu juga sangat nilai di sisi Allah. Nah tiba-tiba kita berbuat untuk akhirat, dicukupin. Cuma kitanya saja yang terus merasa tidak cukup, gitu aja udah. Terus, waman ahsana sariratahu, aydhamira qalbi, siapa orang yang terus berusaha memperbaiki ininya, hatinya. Yang dimaksud sariroh di sini rahasia tuh apa yang terkandung dalam hatinya. Hasad, buang, ujub, buang, riya, buang, sum'ah, dibuang. Walaupun nggak akan habis-habis, ada lagi, buang lagi, ada lagi. Kita nggak malaikat, ya terlalu ada itu. Ahsanallahu qalil, ahsanallahu ala niyatah. Maka Allah akan perbaiki tampilannya, tongkrongannya, dohirnya. Siapa orang yang memperbaiki dalemannya, maka Allah akan perbaiki tampilannya. Maksudnya apa? Ya dohir itu memang menunjukkan batin. Aduh, saya mah kasar itu kan kelihatannya doang. Dia mah itu kan tingkahnya, lagunya aja begitu, orangnya kelihatan ngomongnya kasar, urakan. Batinnya lembut gitu. Ya. Wong batin itu nunjukin, dohir itu nunjukin batin. Ya enggak gitulah. Artinya begini, mungkin perangainya kan beda, atau dialeknya beda. Orang Kerawang dipaksain suruh kayak orang Tasik ya nggak bisa, Pak. Dari sisi bahasanya ya sudah memang bawaan masing-masing. Solo sama Tegal ya beda. Atau umpama Banyumasan kan lain. Itu kan dialek, tradisi dalam bahasa. Tapi yang dimaksud tentu bukan itu. Watak, karakter itu ya memang beda-beda. Tapi yang dimaksud bukan itu. Akhlak, tabiat dalam keseharian. Nah, kalau dia terus memperbaiki ininya, ya Allah akan perbaiki tampilannya. Terus, yang ketiga, maksudnya memperbaiki itu ya terus berusaha kayak tadi tuh, dari urusan hati yang dengki dan seterusnya. Maka Allah akan, ya gini aja lah, kita aja jangan kemana-mana. Pada saat kita rungsem, ngaca dah. Hati kita suntuk, pikiran kita lagi bete apa ya, coba ngaca deh. Pada saat kita dengan plong, beda Pak. Kali-kali terus dikamerain terus. Oh ini lagi senang, oh ini lagi bete, wah beda tampilan kita. Kalau itulah maka kalau kita perbaiki terus batin kita, maka tampilannya juga, dohirnya itu. Terus yang ketiga, waman aslaha ma bainahu wa bainallah, dan siapa orangnya yang terus memperbaiki urusannya dengan sesama. Jadi, dan siapa orangnya yang memperbaiki urusannya antara dia dengan Allah, begitu. Anggaplah antara kita dengan Allah.
Maka Allah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Maka Allah akan memperbaiki urusannya di antara manusia. Saya ulangi, ini tulisan catatan surat atau saling pesan yang ketiga. Man aslaha, siapa orangnya yang memperbaiki. Aslaha itu matutaken. Aslaha itu ya maslahat. Pantes. Bikin dia urusannya tuh pantes. Antara dia dengan Allah. Pantesnya hamba, ya taat aturan dong. Pantesnya budak, ya taat bosnya. Pantesnya karyawan, nurut aturan. Ya kan gitu kan. Nah, pantesnya hamba, ya taat kepada Tuhannya. Berarti maksudnya Allah. Urusan itu beresin dah. Bi'an amila amalan khalisan. Ini digambarin Ustaz Nawawi supaya kita tahu maksudnya seperti apa. Dengan cara terus beramal. Amalnya khalisan. Khalisan itu bening. Khalisan itu ikhlas. Khalisan itu bersih. Bersih dari apa? Minar riya. Dari riya. Riya apa sih? Dia senang dipuji. Kalau bahasa kita pamer. Ini bukan untuk orang. Untuk diri kita, Pak. Kita itu sering menilai orang senangnya. Bukan menilai diri sendiri. Sering meng-cross-check orang. Bukan cross-check diri kita. Makanya suka ada kalimat begini. Allah, masa sedekah begitu? Riya tuh berarti itu pamer. Lah orang dibilang pamer. Sedekah kagak, mamer-mamerin orang. Enggak. Ini mau untuk kita. Gambaran kalau kita ingin memperbaiki hubungan dengan Allah tuh ya gitu. Sholatnya karena Allah, ngajinya ya karena Allah, puasanya karena Allah. Ya latihan. Pertamanya mungkin karena mertua, karena lingkungan, karena ketua DKM, bodo amat. Lama-lama ya sumpah saya mau ngitung begitu terus. Insya Allah akan karena Allah. Minariya wal ujbi, ujub, senang banggain diri. Ini lagi-lagi bukan untuk nilai orang, untuk diri sendiri. Emang kita suka ujub, suka. Kapan? Nggak ngaku. Di hadapan istri, di hadapan anak, suka merasa yang nyari duit kan gua. Kamu nggak disekolahin bapaknya terus. Ya bukan berarti nggak boleh ngomong begitu supaya anak terdidik. Boleh. Dalam konteks pembelajaran nggak ada masalah. Tapi kalau merasa, lu kalau nggak kawin sama gua, lu kalau nggak diurusin gua terus. Anak dididik sama gua dulu merasanya. Ya pantas. Sifat itu akan nular nanti. Nah ini nih. Baiki hubungan kita dengan Allah. Lepaskan dari riya dan lepaskan dari ujub. Watasmi sum'ah. Ini penyakit tukang ngomong semua Pak ini. Kalau panjenengan selamat insya Allah. Tukang ngomong. Ria, amer. Dengan retorikanya. Ujub. Membanggakan dirinya. Dengan kepandaiannya. Terus. Tasmi itu sum'ah. Sum'ah itu butuh populer. Dikira. Tasmi pengen dirokna. Berarti kan pengen masyhur, pengen dipeduliin orang. Berat banget. Kalau kita sanggup memperbaiki urusan kita dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Allah akan perbaiki urusan antara kita dengan manusia yang lainnya. Iya. Jadi jangan kita pengen baik dengan sesama, umpamanya nih urusan dengan Allahnya, enggak, malah kebalik-balik. Memang ini dituntut hablum minallahnya mantap, maka hablum minannasnya juga mantap. Gak bisa salah satunya doang, gak bisa. Di sini rumusnya, faman ahabbahullahu ta'ala ahabbahul khalqu. Siapa orangnya yang Allah cinta kepadanya, maka makhluk pun akan cinta dengannya. Itu Pak. Paham gak Pak? Malam ini udah kitab ini nasihat. Kelihatannya sederhana tapi ya pelaksanaannya ya agak-agak susah lah. Ya bukan agak susah, ya susah beneran lah. Tapi apakah kita nggak boleh nyoba? Ya harus nyoba. Latihan. Masih ada nggak Pak? Masih? 3 menit.
Ya sudah, tambahin. Nasihat berikutnya masih dari Sayyidina Ali. Kata beliau, kun indallahi khairan nas. Jadilah engkau di sisi Allah sebaik-baik manusia. Jadilah engkau di sisi Allah sebaik-baik manusia. Wa kun indan nafsi syarran nas. Dan jadilah engkau di sisi dirimu sendiri atau bagi dirimu sendiri sejelek-jeleknya manusia. Kalau melihat orang lain, dibandingkan orang lain, kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi pada saat ngitung diri kita, jadikan kita ini di sisi Allah punya nilai. Gitu. Ini kata Sayyidina Ali. Nanti yang dimaksud apa nanti? Terus yang ketiga kata Sayyidina Ali, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas, dan jadikan di antara manusia kau itu ya kayak manusia pada umumnya. Jadi laki-laki itu maksudnya jangan lemah, jangan lembek, jangan pengennya ditolong melulu, dikasih melulu. Dia kali-kali ngasih. Tampil menjadi sosok yang punya manfaat di tengah-tengah manusia. Yuk kita runut, mumpung masih ada waktu. Nah, kama qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, siapa yang tidak kenal beliau? Sultanul Auliya, sampai hari ini secara historis betul ada, riwayatnya bisa dibaca, kitab-kitab peninggalannya juga ada. Apa kata beliau? Idza laqita ahadan, idza laqaita, apabila kau ketemu dengan salah seorang di antara manusia, minan nas itu, ra'aita al-fadla lahu alaika, maka yang kau lihat mesti keutamaan dari orang tersebut dan mengalahkan kita. Ini nasihat Sayyidina Ali di backup dengan penjelasan Syekh Abdul Qadir. Kalau kita ketemu dengan seseorang, maka cara pandang kita, dia lebih baik daripada kita. Siapapun. Nih. Umpama nih, kita ketemu dengan orang yang masih kecil, dengan manusia yang usianya di bawah kita. Ini ada yang saya lewat-lewat ini, supaya tamatlah selesai 3 menit. Fa'in kana shaghiran, apabila kita ketemu dengan anak kecil, kulta, maka kau katakan, maksud kau katakan tuh, maka cara pandangmu, selesai baik kalau ya, gak apa ya, selesai ini ya. Maka cara pandangmu, hadza lam ya'sillaha wa ana qad 'asaitu fala syakka annahu khairun minni. Ini orang lam ya'sillah, belum maksiat, anak kecil. Berarti kan, sementara anak qad 'asaitu, kalau aku sungguh telah berbuat maksiat, jelas dong, fala syakka annahu khairun minni. Jelas kalau begitu, sungguh dia adalah lebih baik ketimbang aku. Kalau ketemu anak kecil. Sekarang kalau umpama ketemu orang yang lebih tua, wa in kana kabiron, kulta, dan kalau kita ketemu dengan orang yang lebih sepuh, lebih tua, maka cara pandang kita, kulta asal maknanya katakanlah olehmu, kulta maka kau ucapkan. Yang dimaksud bukan kau ucapkan tentu, maka cara pandangmu begini, hadza qad 'abadallaha qabli. Ini orang, dia lebih dulu ibadahnya ketimbang aku. Berarti hebat dong daripada kita, lebih dulu. Jangan lihat dosanya, jangan lihat, udah pokoknya lebih dulu ibadahnya, udah gitu aja. Terus wa in kana aliman, apabila ketemu dengan orang yang alim, punya ilmu, katakan, cara pandang kalian begini, hadza u'tiya ma'alam ablu, ini sosok yang diberi sesuatu yang aku tidak sampai. Wa nala ma'alam anal, dan ini sosok adalah sosok yang telah memperoleh yang aku tidak memperolehnya. Wa alima ma jahiltu, dan dia tahu apa yang aku tidak tahu. Wa huwa ya'malu bi'ilmihi, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia umroh, pokoknya dia beramal dengan ilmunya. Gak kayak kita. Jangan-jangan itu begitu cara pandangnya. Wa in kana jahilan, kalau kita ketemu orang yang bodoh, maka cara pandang begini, hadza asallahu bijahlin, ini orang memang maksiat kepada Allah, tapi maksiatnya karena kebodohannya. Wa ana, sementara aku, asaituhu bi'ilmin,
tukang ngaji di Baitur Rahim, tapi tukang maksiat juga. Artinya, kalau aku maksiat dengan ilmu, dengan tahu, tukang ngaji, nah, kalau sudah begitu, saya ulangi, kalau ketemu dengan tukang maksiat, jangan merasa benar. Kalau ketemu dengan tukang maksiat, ini orang bermaksiat karena dia bodoh. Sementara aku maksiat dengan tahu ilmunya. Wala adri bima yuhtamuli. Kita nggak tahu. Aku nggak ngerti dengan apa aku diakhiri nanti. Au bima yuhtamulahu. Atau dengan apa nanti Allah mengakhiri dia. Jangan-jangan dia yang husnul khotimah. Ini kalau kita ketemu orang yang tukang maksiat sekalipun, jangan meremehkan. Terus, wa in kana kafiron, ketemu non muslim, orang kafir, maka cara pandang kita, la adri asa ayyuslima fayuhtambu bi khairil amal. Aku nggak ngerti. Barangkali dia nanti pada saatnya masuk Islam dan husnul khotimah. Nah, itu begitu tuh. Terus wa asa an akfur fayuhtamuli bisuil amal, naudzubillah. Dan aku juga nggak ngerti. Boleh jadi saya nggak mau nerusin ini, serem, kebalikannya lah gitu. Naudzubillah. Terus wakun indan nasi rajulan minan nas, ini lagi menjelaskan, dan jadilah engkau, maksudnya kita semuanya, di sisi manusia di tengah-tengah komunitas, jadi laki-laki di antara mereka. Maksud jadi laki-laki di antara mereka maksudnya fa innallaha yakrahu ayyara indahu mutamayyizan an ghairihi. Maksudnya begini, Allah itu nggak suka ketika kita itu membeda-bedakan orang lain. Artinya apa? Kita menjadi manusia yang jangan butuh dengan manusia lainnya. Awas, kita ini tempatkan, anggaplah beginilah, kalau pengen jelas mah, targetkan diri kita adalah sosok yang senang memberi, jangan senang menerima, gitu aja. Paham maksudnya? Jangan lemah. Walaupun diberi nggak salah, tapi jangan kemudian itu menjadi target. Jangan kita menjadi manusia yang lemah di tengah-tengah manusia yang lainnya. Artinya, tempatkan diri kita menjadi sosok yang setiap saat sanggup memberikan kontribusi yang manfaat di tengah-tengah masyarakat. Paham ya Pak? Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim farakal hamdi ya ma'bud. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma aslih dzata bainina, Allahumma alif baina qulubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.